Oke, kembali lagi bersama saya. Kita masih belajar tentang Python. Jadi kalau di video-video sebelumnya Anda sudah belajar tentang operator dan berbagai macam jenis operator. Nah, kali ini kita akan coba naik level sedikit ya tentang if else ya. Oke, kita simak videonya ya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke codingnya, kita belajar ke code-nya, mungkin saya berikan pengantar sedikit ya, biar Anda agak sedikit paham bahwa if else ini jika maka. Jadi ini salah satu dasar untuk mendukung keputusan ya. Jadi contoh sederhananya seperti ini ya. Jika hari ini mendung, maka keputusannya ada dua ya. Maka saya membawa payung ya, membawa payung. Tetapi jika tidak mendung, ternyata tidak mendung, maka saya tidak perlu membawa payung ya. If hari ini mendung, then saya membawa payung. Else, jika tidak, maka saya tidak membawa payung ya. Oke, itu gambaran singkatnya ya. Jadi hari ini mendung itu anggap kita sebagai kondisi yang harus dipenuhi ya. Jadi kondisinya apa? Nanti kan kita pelajari. Ini yang disebut kondisinya ya. Oke, jika kondisi terpenuhi maka do action-nya adalah membawa payung. Jadi do action-nya membawa payung. Tapi jika else tidak terpenuhi, maka do action-nya adalah tidak membawa payung ya. Nah, ini contoh sedikit seperti ini gambarannya dalam flowchart. Jika Anda belum paham tentang flowchart ini, nanti boleh lihat video saya tentang flowchart ya. Nanti bisa Anda lihat videonya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Nanti kurang lebih ada decision ya. Ada pilihan di sini. Jika iya, Anda membawa payung. Jika hari ini tidak mendung, Anda tidak perlu membawa payung. Nah, jadi ada kondisi if conditional, if kondisi, then melakukan apa. Else, jika tidak, juga harus melakukan apa. Oke, jadi ini kita contohkan, nanti akan kita coba praktekkan ya. Apakah berat Anda lebih besar dari 100? Jika iya, misalnya ini contoh ya, berarti Anda kita definisikan sebagai overweight misalnya. Tapi jika tidak, maka ini sebagai berat badan ideal. Jadi di sini berupa pertanyaan yang pilihannya sebenarnya nanti ada dua jawaban ya, pilihan jawabannya ya. Jadi ya dan tidak. Jika ya, kita akan melakukan apa? If conditional, then ini iya-nya ya. Jika else, jika tidak, maka akan melakukan apa. Oke, kita lihat contoh yang ini. Ini langsung kita masuk codingnya ya. Ini didefinisikan misalnya ada A sama dengan 33, B sama dengan 200. Nah, di sini ada if conditional, B lebih besar dari A, B lebih besar ya. Apakah B lebih besar dari A? Maka print B is greater than A. Oke. Karena Anda lihat B-nya 200 dan A-nya 33, berarti ini true ya. Berarti kondisi ini terpenuhi, maka ini yang akan dilakukan, ini yang akan dieksekusi. Nanti bisa Anda tambahkan else, print apa misalnya ya. A is greater than B. Oke, biar Anda paham, kita coba cek di kodenya ya. Kita masuk kodenya. Nah, seperti biasa kita buat dulu filenya, new file. Kita save as dulu ya, save as. Saya save as sebagai latihan if else 1 ya, .py. Oke. Kita contohkan mirip dulu seperti tadi ya, misalnya A-nya 33, B-nya 200 ya misalnya. Oke. Nah, di sini adalah kita ada kondisi ya. Saya pakai kurung ya, agak sedikit berbeda biar agak enak. Jika B lebih besar dari A, titik 2, hati-hati titik 2. Nah, di sini ini harus indent ya. Indent itu menjorok ya, maju ya, maju. Bukan ke sini ya. Nah, bukan di sini, tapi di sini indent ya. Nah, maju. Kalau paham, Anda tinggal ketik tab ya. Ketik tab atau indent menjorok ke dalam. Nah, ini harus Anda tab. Pastikan di tab atau menjorok ke dalam ya. Nah, di sini tinggal lakukan apa? Misalnya Anda print ya. Print B lebih besar dari A. Oke. Kita simpan, coba kita run ya. Kita lihat hasilnya. Oke, karena ini terpenuhi, maka ini di run ya. Print lebih besar B lebih besar dari A. Oke, kita coba balik misalnya. Kalau yang 200A, yang B 33.
Kita save. Jangan lupa ini di clear dulu biar kelihatan ya. Kita run. Oke, hasilnya kita lihat. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Kosong ya, karena di sini karena B-nya sana 33. 33 kan nggak lebih besar dari A kan. Nah, ini bisa Anda kasih di sini ada opsi namanya else. Nah, tadi ya. Tadi saya ulang ya. If ini terpenuhi, jika ini terpenuhi maka dia run ini. Tetapi kalau ini tidak terpenuhi else, maka dia run yang ini. Oke. Jadi dia akan run ini. Misalnya contoh di sini berarti ini saya kembalikan lagi ya biar logikanya masuk ya. Ya, jika B lebih besar dari A, berarti di sini adalah B lebih besar dari A. Oke, jika tidak, berarti dikembalikan A yang lebih besar dari B. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini coba kita run, kita clear dulu, dan hasilnya adalah ya B lebih besar dari A ya. Nah, kalau ini dibalik, bagaimana? Ya, kita coba aja ya. Contoh ini 33, ini 200. Logikanya gimana? Berarti yang lebih besar siapa? Yang lebih besar harusnya A ya. Kita run aja ya. Oke, kita coba run. Ya, benar ya. Berarti ini A lebih besar daripada B karena ini kondisinya terpenuhi. B lebih besar dari A. Ternyata salah ya, false ya. Karena false dia run di sini. Yang menjalankan bagian yang else ya. Oke, di sini Anda sudah mulai paham if else di Python-nya. Kita kembali ke materi sebentar. Nah, jadi ini pastikan bahwa indentation atau menjorok menggunakan tab itu harus jalan ya. Pastikan sudah jalan ya. Jadi contoh kalau misalnya di sini ini bisa jadi error atau mungkin kadang-kadang jadi salah kode ya misalnya. Oke, kita cek aja ya. Kita cek bagaimana jika if-nya tidak ada yang menjorok ya. Jadi contoh ini saya hapus dulu. Oke. Jadi ini saya mundurkan. Nah, saya save. Saya clear dulu. Ini kita coba run. Nah, ini ada terjadi error ya. Jadi di sini juga dijelaskan errornya apa. Indentation error. Expected indented block. Artinya karena setelah if itu diwajibkan harus indent. Indent itu menjorok. Harus klik tab di sini ya. Tab aja ya. Oke. Dan otomatis sebenarnya kalau di VS Code otomatis setiap kita enter dari setiap if dia akan menjorok ya, otomatis menjorok. Nah, pastikan kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga harus Anda perhatikan ya. Jadi misalnya di sini saya tambahkan sudah masuk misalnya ya. Oke. Kalau ini kita run, ini saya balik dulu ya supaya logikanya masuk ya. Nah, ini sudah saya masukkan. Ini saya clear dulu. Oke, kita run lagi, kita coba. Nah, berarti ini dua-duanya di run ya. Sudah masuk, B lebih besar dari A. Jadi, semua yang ada dalam bloknya indent, dalam bloknya menjorok ini akan di run dalam if ini ya. Jadi, setiap if ini nanti sebenarnya bisa lebih dari satu baris ya. Misalnya contoh, Anda print lagi, di sini juga boleh. Ya, contoh seperti ini ya. Oke, ini 3 baris ya. Berarti kalau ini terpenuhi, 3 baris akan di run ya. Kita cek ya, kita run. Nah, benar kan? 3 baris akan di run. Coba kita salahkan aja. Coba yang ini saya gedein jadi 330. Kalau kita run, gimana hasilnya? Ya, kosong ya. 3-3-nya nggak akan dieksekusi karena ini dalam satu blok ya. Ini dalam satu blok, di mana ini dalam kondisi if ya. Oke, Anda sudah mulai paham kan ya menggunakan if ya. Oke, kita kembali ke slide. Kita lihat lanjutkan ke contoh selanjutnya ya. Oke, ini latihan tadi, kita pengen nyoba yang ini. Oke, kita akan ngecek di sini, ini ada fungsi logika. Jika berat lebih besar dari 100 kg maksudnya ya, nanti akan kita print overweight. Tetapi jika tidak, ini kita akan ngeprint berat badan ideal. Oke, kita coba ya latihannya ya, oke. Nah, oke, di sini saya buat file baru. Saya save dulu. Lat if else 2 ya, .py ya, .python ya. Oke, kemudian di sini saya rubah metodenya. Jadi di sini saya rubah metodenya. Jadi di sini saya akan menggunakan namanya metode input ya. Jadi contoh di sini saya menggunakan berat badan. Saya menggunakan metode input ya. Jadi berat badannya variabel ini akan diinput secara user ya. Jadi
berat badan ini nanti akan diinput secara user. Jadi ini misalnya contoh ini silahkan masuk ya. Nah, kemudian baru dimasukkan logikanya. Logikanya apa? If berat badan tadi apa? Di atas 100 ya. Oke, jangan lupa titik 2 enter. Nah, dia indent ya. Ingat ya indent ya. Dia langsung maju ya. Kita print. Printnya tadi apa? Ya, kita print tadi adalah tadi kita print isinya adalah overweight. Oke. Tapi else jika tidak, kita printnya adalah ini setelah else ini Anda lihat ya, ini juga ini lagi ya, menjorok lagi atau indent lagi ya. Pastikan seperti itu ya. Ini kita menggunakan ini diisi dengan berat badan ideal. Oke. Mungkin ini akan error, tapi nggak apa-apa. Saya pengen tunjukkan kenapa error ya. Kita coba run dulu ya. Oke, kita run. Nah, oke, ini harusnya silakan masukkan berat ya. Saya ulang lagi. Oke, ini saya coba run lagi. Nah, di sini masukkan berat, misal contoh beratnya 60 misalnya. Nah, ini error ya. Errornya mungkin Anda mulai bisa baca ya. Oke, karena di sini sebenarnya kita melakukan perbandingan, comparing. Padahal di sini input itu nanti tipe datanya, nanti cek Anda di video tentang tipe data. Tipe datanya masih string ya. Jadi ini Anda harus casting. Nanti cek di video tentang casting ya. int ya, ini dirubah menjadi int dulu. Jadi dirubah dulu jadi integer dulu, jadi angka dulu supaya di sini bisa dilakukan operasi pembandingan ya, operasi perbandingan. Jadi lebih besar, lebih kecil bisa jalan di sini. Oke. Kita coba lagi. Kita run. Oke, contoh masukkan 60 ya. Oke, dengan 60 kira-kira berat badan overweight atau ideal? Ya, harusnya ideal ya, kita cek ya. Nah, betul ya, berat badan ideal. Coba kita run lagi, saya klik dulu ya. Kita run lagi. Saya masukkan berat badannya overweight 120 ya. Oke, sekarang bisa ya, ternyata bisa 120 ya. Ya, jadi di sini Anda sudah mulai paham bagaimana menggunakan if else. Jadi mohon diingat-ingat bahwa ini harus indent ya, ini harus indent ya. Di setiap blok if atau else ini harus indent. Nah, di setiap if ini boleh lebih dari satu misalnya ya. Contoh ya. Contoh misalnya Anda harus menurunkan berat badan misalnya. Kalau ini misalnya contoh saya tambahkan Anda sudah cukup sehat misalnya ya. Ini cuma contoh ya. Oke. Kita coba aja. Misalnya saya run dengan kondisi overweight ya, misalnya 130 misalnya ya. Nah, di sini akan kelihatan ini yang keluar dua-duanya ya, overweight dan ini. Oke, sudah mulai paham ya. Tetapi kalau misalnya ini saya masukkan dengan berat badan yang ideal, contoh saya masukkan 70. Oke, kita lihat ya. Nah, dua-duanya sudah di run-nya. Oke, ini sudah di run kedua-duanya. Oke, Anda sudah mulai paham. Oke, ini latihan 1 Anda sudah bisa ya. Kita masuk latihan 2, kita latihan juga dengan cara yang sama. Di sini adalah dengan usia. Jadi kita ngecek. Masukkan umur, kita ngecek apakah Anda umur yang dewasa atau belum. Oke. Batas umurnya berapa? Di sini kita kasih batas umurnya adalah di atas 18 ya. Kalau dulu mungkin 17 ya. Contoh di sini kita menggunakan batas usia 18. Oke, kita coba cek ya. Oke, kita masuk kodenya seperti biasa, buat kodenya lagi. Saya save as menjadi lat if else 3 ya, .py ya. Oke. Nah, seperti biasa di sini berarti saya harus membuat input ya. Input masukkan usia Anda misalnya ya. Jangan lupa apa? Ya, betul. Karena kita mau melakukan operasi di perbandingan, di sini harus di casting ya, di casting jadi integer. Oke, di sini apa? Logikanya apa? Usia lebih besar dari 18. Oke. Tinggal di sini Anda tinggal print. Nah, tadi kalau lebih besar dari 18 apa? Logikanya if lebih besar dari 18 Anda sudah dewasa. Oke. Else jika tidak, else. Nah, di sini print apa? Anda belum dewasa. Oke, kita coba ya. Kita coba run. Nah, masukkan usia Anda. Di sini kita input ya, usianya contoh 30. 30 keluarannya apa? Harusnya dewasa ya. Nah, betul. Di sini keluarnya sudah dewasa. Kita coba satu lagi ya. Kita coba yang masih kecil. Coba misalnya usia 7 tahun.
7 tahun sudah dewasa belum? Nah, ternyata di sini Anda belum dewasa. Oke, dengan latihan if else yang ketiga ini Anda sudah makin paham ya. Jadi ini kondisionalnya, ini kondisi yang harus dipenuhi. Kalau kondisinya dipenuhi, dia akan run ini. Tapi jika tidak kondisinya dipenuhi, dia akan run yang bagian bawah. Oke ya, sudah makin paham ya. Oke, kita masuk contoh latihan 3 ya. Contoh latihan 3. Kita cek ini mirip tadi, nilai ujian ya, di atas 80. Jika lebih besar dari 80, kita kategorikan lulus. Tapi kalau kurang, kita kategorikan tidak lulus ya. Nah, kondisi dengan nilai ujian tertentu. Kita coba kodenya ya, oke. Nah, seperti biasa, ini buat file dulu. Saya buat, saya save as, lat, if, else yang 4 ya, .e. Oke. Di sini berarti pertama kali harus input apa tadi? Ya betul, Anda harus input dulu nilai. Oke, nilai. Kita gunakan input misalnya ya, contoh. Oke, contoh di sini masukkan nilai. Jangan lupa apa di sini harus di casting ya. Nah, betul ya. Ini harus di casting. Jadi kita masuk ke logikanya. If nilai lebih besar dari berapa tadi? 80 ya. Oke. Logikanya apa? Logikanya tinggal kita print. Nah, di sini tinggal Anda tulis Anda lulus ya. Oke. Else Anda tidak lulus. Oke. Kita coba, kita clear dulu. Oke, kita run. Masukkan nilai. Contoh misalnya nilai 90. Kira-kira lulus nggak? Ya, betul, lulus ya. Anda lulus ya. Oke, kita run lagi dengan nilai yang jelek. Contoh masukkan nilai 60 misalnya. Kira-kira ini lulus nggak? Dengan 60 kita coba. Nah, di sini Anda tidak lulus. Oke. Nah, demikian Anda sudah paham bagaimana tentang if else, jika maka ya. Jika maka dalam kondisi, jadi Anda sudah paham. Jadi jika ada kondisi apa, maka melakukan apa. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka else-nya apa. Nah, ini sudah Anda pelajari dan sudah Anda praktekkan dalam bentuk Python ya. Oke. Kalau Anda masih ada kendala atau ada kesulitan, silakan tuliskan di bagian deskripsi ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton dan kita jumpa di video selanjutnya ya. Oke.